Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 303. Berkat bantuan dari Nozel, Noel akhirnya berhasil membelah jantung Megicula hingga membuat jiwa Acier terlepas dari genggaman Megi dan mengucapkan kata terakhir kepada Noel dan juga Nozel. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini, karena informasi ini hanya berdasar dari bocoran gambar yang sudah beredar dan hanya berdasar dari terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 303 yang sudah kami rangkum berdasar dari bocoran gambar yang sudah beredar. Bocoran gambar pertama, secara garis besar cerita di chapter ini dibuka dengan flashback atau kilas balik tentang Nozel. Dan pada gambar pertama, Babang Yuki memperlihatkan apa yang terjadi pada Acier setelah dia terkena kutukan dari Megi. Lalu lewat inner monolog Nozel, di sini dijelaskan bahwa Nozel kecil mengakui kalau dia hanyalah orang lemah dan tidak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk membantu ibunya. Sedangkan di panel ketiga, di sana dijelaskan bahwa setelah terkena kutukan dari Megi, kondisi tubuh Acier melemah hingga membuatnya harus selalu berbaring di kamarnya, dan sebagian besar anggota keluarga Silva menganggap kalau kondisi Acier disebabkan karena Acier melahirkan Noel. Perlu diketahui bahwa pada saat itu hampir semua anggota keluarga kerajaan tidak mengetahui kalau Acier sudah terkena kutukan dari Megicula. Bocoran gambar kedua, lewat gambar yang diberikan terlihat dengan jelas bahwa Nozel mendapatkan semacam kutukan di lehernya. Lalu dari inner monolog Nozel, dia beranggapan bahwa kutukan yang dia dapatkan merupakan salah satu bentuk efek samping dari kutukan di tubuh ibunya. Selain itu, Nozel juga menjelaskan bahwa jika dia membicarakan keterlibatan Megicula dalam kematian Acier, maka orang yang mendengarnya akan ikut terkena kutukan yang sama, karena kutukan tersebut dapat menular seperti layaknya penyakit. Dimana karena hal inilah, Nozel kecil yang tidak ingin saudaranya terkena kutukan yang serupa memilih untuk tetap diam dan berusaha seorang diri untuk mencari cara agar dia dapat menghilangkan kutukan di tubuh ibunya. Hingga pada akhirnya Acier meminta Nozel untuk berhenti, karena pada saat itu Nozel kecil sudah memaksakan diri hingga membahayakan nyawanya sendiri. Bocoran gambar ketiga, walaupun ibunya sudah meminta Nozel untuk berhenti membahayakan nyawanya sendiri, lewat ekspresi dan perkataan Nozel, dia terkesan tidak mau berhenti. Hingga pada akhirnya Acier mengatakan beberapa kalimat yang dapat meyakinkan Nozel. Dan salah satu kalimat yang dapat meyakinkan Nozel berbunyi, kalian semua akan menjadi lebih kuat dariku suatu hari nanti. Dan karena hal itulah kau harus tetap hidup, Nozel. Lalu lewat inner monolog Nozel dijelaskan kalau Acier meninggal setahun setelah pertarungannya melawan Megi atau Vanica. Selain itu, Nozel juga menjelaskan bahwa pada saat itu dia hanyalah orang yang hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apapun. Bocoran gambar keempat, hari kematian Acier, di mana pada hari itu Nozel memutuskan dua hal. Pertama, dia memutuskan untuk berlatih lebih keras dan menjadi kuat agar dia dapat melindungi semua saudaranya. Kedua, dia memutuskan untuk menjauhkan Noel dari segala pertarungan demi melindungi Noel. Dan hal ini dia lakukan karena pada saat itu Noel dianggap jauh lebih lemah dari Solid dan juga Nebra. Perlu diketahui, Nozel bisa beranggapan demikian terhadap Noel karena Noel sendiri memang memiliki semacam kelainan sejak dari kecil. Gambar kelima masih melanjutkan flashback tentang Nozel, dan berikut ini adalah beberapa poin penting yang dijelaskan di gambar kelima. Poin pertama, Babang Yuki kembali menegaskan bahwa semua tindakan dan perkataan Nozel yang berhubungan dengan Noel dan Acier di awal seri hanyalah kebohongan yang terpaksa harus dia lakukan. Bahkan Nozel sendiri berusaha untuk menanggung semuanya seorang diri tanpa melibatkan satupun saudaranya. Poin kedua, Nozel sebenarnya sama sekali tidak pernah menyalahkan saudaranya. Dan sebaliknya, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri, bahkan sampai menganggap kalau dirinya adalah orang yang sudah membuat Acier kehilangan nyawa.
Poin ketiga, Nozel sebenarnya selalu menganggap kalau dia hanyalah orang yang tak berguna. Poin keempat, Nozel selalu beranggapan kalau dia hanyalah orang yang selalu melarikan diri karena takut dengan kekalahan. Poin kelima, Nozel sama sekali tidak pernah menganggap kalau dia pantas untuk melindungi orang lain. Nah, karena beberapa poin inilah, Nozel beranggapan kalau dia tidak pantas untuk terlibat dengan Noel, atau dengan kata lain, Nozel sebenarnya merasa malu dengan kekurangannya sendiri. Gambar ke-6 menjelaskan kapan Nozel mulai memiliki tujuan untuk menjadi kaisar sihir. Di mana Nozel bisa memiliki tujuan untuk menjadi kaisar sihir karena tujuan tersebut masih selaras dengan tujuan awal Nozel, yaitu menjadi yang terkuat agar bisa melindungi semua saudaranya. Di mana dengan tekad ini dia berhasil melalui beberapa masa sulit. Lalu di saat berita Dark Triad sampai ke Clover Kingdom, dia terkesan memiliki harapan untuk bisa membalaskan dendam kepada Maggie. Dan di panel selanjutnya, setelah Nozel mengalahkan para Dark Disciple di sekitar tempat Zenon, Nozel merasakan kekuatan sihir dari Maggie, di mana karena hal inilah dia bisa sampai ke tempat pertarungan Noel. Kemudian gambar ke-7 hanya memperlihatkan adegan saat Nozel sampai di tempat Noel. Gambar ke-8 dengan meluapkan semua amarah yang sudah dia pendam selama ini, Nozel langsung melepaskan serangan bertubi-tubi kepada Maggie. Tapi sayangnya Maggie dapat menahan semua serangan Nozel dengan mengeraskan tubuhnya menggunakan sihir baja yang dia dapatkan dari jiwa Azier. Lalu Maggie pun melepaskan serangan sihir darah ke arah Nozel. Gambar ke-9, setelah melihat Maggie menggunakan sihir baja dari jiwa ibunya, Nozel kemudian teringat dengan perkataan Azier yang menjelaskan bahwa sihir raksa milik Nozel memiliki kelebihan dari sihir air dan juga sihir baja. Lalu setelah mengingat hal ini, Nozel kemudian memanfaatkan dua kelebihan tersebut. Pertama, dia merubah sebagian dari sihirnya menjadi seperti sihir air untuk melawan sihir darah Maggie. Dan kedua, dia merubah sebagian dari sihirnya menjadi seperti sihir baja untuk menembus pertahanan Maggie yang pada saat itu sudah diperkuat dengan sihir baja dari jiwa Azier. Hingga pada akhirnya Nozel berhasil menghancurkan tubuh Maggie. Tapi sayangnya walaupun Nozel sudah mengerahkan semua kekuatannya, Nozel tetap tidak dapat menghancurkan jantung Maggie. Nah, di momen inilah Nozel kemudian mengakui bahwa keputusannya untuk menjadi kuat tanpa melibatkan orang lain dan menanggung semuanya seorang diri merupakan keputusan yang salah. Dan selanjutnya di gambar ke-10, Nozel mengatakan bahwa dia dan saudaranya harus bekerja sama dan menjadi kuat bersama-sama. Karena itulah Nozel kemudian mengeluarkan Noel untuk membantunya. Lalu Noel pun langsung melepaskan serangan terakhir kepada Maggie hingga membuat jantung Maggie terbelah menjadi 4 bagian. Kemudian di gambar terakhir, jiwa Azier yang sebelumnya dijelaskan sudah digenggam oleh Maggie terlihat terlepas dan memeluk Nozel dan Noel sambil mengucapkan kata terakhir kepada mereka berdua. Lalu, benarkah Maggie sudah kehilangan nyawa setelah jantungnya dibelah menjadi 4 bagian oleh Noel? Atau mungkin Maggie masih hidup di dunia iblis dengan sisa kekuatan sihir miliknya? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya!